Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya malam hari ini Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dan kami tahu Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan membebaskan kami, yang akan memulihkan kami, dan firman-Mu yang akan memberikan jawaban setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan Yesus masih sanggup dan masih peduli dengan kami malam hari ini. Tuhan, basahi hati kami, dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang membajak tanah hati kami, sehingga firman-Mu dapat ditaburi. Dan kami percaya karena firman-Mu itulah kami akan melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, hujani kami Tuhan. Dan kami rindu lawatan-Mu malam hari ini boleh menyentuh hati kami. Dan yang kami percaya malam hari ini, dan biarlah setan iblis, engkau tidak berhak mencuri dan menggagalkan semua firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, terlebih mimbar-Mu ini, dan terlebih hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, dan kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema malam hari ini, mengalir terus memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Kita buka kitab Mazmur 126. Kitab Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada 6 ayat malam hari ini. Kitab Mazmur 126. Ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Malam hari ini biarlah kita akan tahu bahwa pengharapan, masih ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah kesulitan kita. Masih ada pengharapan. Dan kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan pekerjaan kita, ketika Tuhan memulihkan, dan kami percaya biarlah kita akan membuat satu kemenangan yang luar biasa. Kita akan bermimpi. Dan kami percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dan saya percaya Tuhan memulihkan kesehatan kita, Tuhan memulihkan pekerjaan kita, keuangan kita, Tuhan memulihkan rumah tangga kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan saya tahu ketika Tuhan memulihkan, kami akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda apa yang Dia sudah pulihkan, dan janjinya itu tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan biarlah kita akan melihat pada waktu itu, dikatakan waktu itu, bicara waktu, Tuhan telah melakukan perkara besar 2 kali. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Tuhan bicara, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Berarti Tuhan sudah melakukan. Dia berkata Tuhan telah, berarti Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita. Bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara besar kepada kita. Maka dikatakan
kita bersuka cita. Tidak berduka cita, tapi bersuka cita. Ajakan Tuhan malam hari ini, marilah kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Berarti Tuhan sudah mengerjakan, Tuhan sudah melakukan perkara besar dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita. Dia sudah mengerjakan perkara besar. Bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara yang gagah perkasa, saudaraku. Dan malam hari ini saya tidak bertanya, dan kita pun juga rindu, Tuhan pasti akan melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita akan bersuka cita. Dan dikatakan ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah, ada seruan kata pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Mungkin malam hari ini keadaan kita, mungkin keadaan yang pas-pasan, mungkin keadaan kita sudah keadaan yang terjepit, sudah keadaan yang sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Tapi seruan ayat yang keempat ini, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Mungkin keadaan kami sudah kering, seperti batang air yang kering. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kami percaya malam hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh yang akan menjamah dan yang akan menghujani hati kami. Amin, saudaraku. Ya, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Saudaraku, seperti memulihkan batang air yang kering, ya, yang kering. Hati kami malam hari ini boleh menjadi tanah. Hati kami boleh menjadi tanah. Dan kami percaya kalau hati kami kering, Tuhan malam hari ini pulihkan hati kami. Tuhan hujani hati kami Tuhan. Ya, dan saya percaya biarlah janji pemulihannya ini sungguh-sungguh terjadi. Seperti sungai yang kering, rasanya gak ada kehidupan, kering, saudaraku. Ya, kering, gak ada kehidupan. Ya, saudara datang persekutuan, masuk keluar persekutuan, gereja, keluar gereja, saudaraku udah keliling gereja kemana-mana, tapi rasanya hati ini masih kosong, kering, saudaraku. Ya, malam hari ini ada seruan, ayat yang keempat ini dia berseru, pulihkanlah keadaan kami Tuhan, ya. Dan sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini firman Tuhan akan seperti hujan turun yang akan membasahi hati kami, sehingga dapat dibaca. Kalau tanahnya kering gak dapat dibaca, gak dapat dikerjakan. Orang yang hatinya kering, orang itu bersungut-sungut, orang itu suka ngomel, orang itu suka menggerutu, ya, orang itu suka salahkan orang lain, dia suka memaki-maki orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kering, ya kosong, saudaraku. Ya, saya percaya malam hari ini, ayo kita mau dipulihkan Tuhan, dan seperti Tuhan memulihkan tanah yang kering di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Ya, saudara dikasih Tuhan, dua kali Tuhan berkata ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan telah. Kalau Tuhan sudah mengerjakan perkara besar, saya percaya Tuhan sanggup membuat perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Malam ini siapa yang rindu Tuhan kerjakan perkara besar dalam hidup kita? Amin. Ya, saya pun juga rindu Tuhan terus melakukan perkara besar. Ya, walaupun saya habis kecelakaan, saya habis masuk ICU, saudaraku, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun juga nggak ngerti kenapa Tuhan bawa ke kamar ICU, ya, 3 hari di kamar pemulihan, saudara, sehingga saya susut 7 kilo, ya, turun berat badan saya menjadi 7 kilo, banyak rambu-rambunya, tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, waduh banyak, saudaraku, ya, haleluya, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya biarlah malam hari ini kerinduan kita sungguh-sungguh Tuhan kerjakan perkara besar itu dalam kehidupanku. Amin, saudaraku. Iya, dan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan itu dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan janji-janji pemulihan di dalam kehidupan kita. Rancangannya yang Dia kerjakan itu bukan rancangan yang dibuat oleh tangan manusia, tapi rancangan itu dari rancangan tangan Tuhan sendiri. Dan saya percaya rancangan pemulihan itu ada di dalam kehidupan kita. Di tahun 2014 ini saya percaya biarlah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seperti Ayub,
Ayub 42, kita buka sebentar. Ayub 42. Nanti kita kembali lagi di kitab Mazmur. Ayub 42. Keadaan Ayub dipulihkan, saudaraku. Ya, tapi kita nggak baca semuanya. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, saudaraku. Memberikan 2 kali lipat, saudaraku, ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Luar biasa, saudaraku, ya. Sehingga Ayub seperti hujan turun membasahi, ya, dilipat kali gandakan, Tuhan tambahkan semuanya. Ya, saudara, dalam kitab Galatia 6, saudara, kita buka Galatia 6 sebentar. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Galatia 6. Ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah, ya, kita diajak Tuhan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita apa? Seiman, ya. Kekasih Tuhan, malam ini dikatakan jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, ya. Saudara, jadi apa yang ditabur orang akan dituainya, saudaraku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, saudaraku. Saya percaya, ya, orang gak sadar apa yang dia tabur, yang jahat yang ditabur tidak mungkin menuai yang baik, saudara. Jadi saya sungguh-sungguh malam hari ini, ayo, ya, selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ayo kita mau berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau masih ada kesempatan, ya, untung Tuhan kasih saya kesempatan. Kalau pada waktu saya berangkat ke rumah sakit, saya dipanggil Tuhan, wah, saudaraku, habis kesempatan saya. Saudaraku, udah gak ada waktu lagi untuk kita berbuat baik. Malam ini yang jahat akan jadi baik. Amin. Sini jahat semua gak? Baik-baik semua, ya. Yang jahat gak ada, ya. Waduh, kalau ada yang jahat, wah, salah alamat, saudaraku. Haleluya. Duh, banyak duh orang yang sudah ikut Tuhan, nyembah luar biasa sih, jahat ada. Mau tak tunjuk yang jahat, saudaraku? Ya. Haleluya. Makanya saya sangat bersyukur dengan firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya, apabila sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Weh, kita tidak bisa bayar harganya. Tidak bisa bayar. Dengan air matamu lo gak bisa bayar. Ya, kalau kita sudah menuai, aduh, sudah gak bisa. Kamu mau lari juga gak bisa. Kamu mau minta pertolongan orang lain juga gak bisa. Jadi firman Tuhan sudah katakan, apa yang kamu tabur, ya itu kamu tuai, saudaraku. Ya, kalau kamu ngerasani orang, kamu juga akan dirasani. Kalau kamu suka nuduh orang, kamu juga akan dituduh, saudara. Saudara dikasih Tuhan, malam ini siapa yang suka ngerasani orang? Sini ada enggak? Yang blok sini? Enggak ada, ya? Jangan ngerasani orang, apalagi hamba Tuhan. Kalau sini baik-baik semua ini. Soalnya jumlahnya sedikit, saudara. Pasti baik-baik, saudara. Ya, haleluya. Jangan, waduh, sungguh. Jadi betul, Tuhan itu hukumnya ini Tuhan luar biasa. Jadi apa yang kamu, semua kamu tuai. Waduh,
Ya, saya dulu suka ngerasani orang, sekarang saya dirasani, saudaraku. Ya, saudara dikasih Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang kita tabur kita juga tuai semuanya ini. Dan ajakan Tuhan malam hari ini dikatakan, marilah ya, selagi ada waktu untuk berbuat baik, kita mau berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang seiman, saudaraku. Ya, puji Tuhan, dikatakan firman Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Dan saya rindu malam hari ini, biarlah yang kering pekerjaan kita, mungkin semuanya, mungkin toko kita, bisnis kita menjadi kering malam hari ini, biar Tuhan pulihkan keadaan kita. Saudara, ada sedikit menyimpang, saudaraku ya, kesaksian ketika saya diundang datang ke rumahnya, saudaraku, dan saya sempat-sempatkan datang ya, karena saya habis melayani di satu persekutuan doa dan saya diminta datang ke rumahnya. Begitu saya datang ke rumahnya, saudara, orang ini, Pak, tolong doakan rumah saya, Pak. Rumah saya ini ada setan enggak, Pak? Saudaraku, ya, saya bilang, ya, rumahnya baik-baik aja. Saya katakan, Pak, anak saya itu loh, Pak, tak suruh berhenti merokok, udah iso. Sini ada yang rokokan? Tidak ada ya? Lo rokokan berhenti. Saya bawa rokok di tas saya ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya ajak anaknya doa, dia juga anaknya tidak mau, saudara. Ya, wis tidak apa-apa, biarin. Pak, mama saya sakit, Pak. Ya wis, nanti kita doakan, saudaraku. Katanya orang yang doa terus nanti 3 hari lagi siap-siap, katanya nanti mamanya dijemput Tuhan. Waduh, kok tahu 3 hari lagi, saudaraku? Ya, terus dia tanya saya, "Lek nurut Bapak ya opo? Kapan, Pak?" Saya tidak tahu, saya bukan Tuhan, saudaraku. Kapan mamamu dijemput Tuhan, mamamu mau diambil Tuhan, saya tidak tahu, saudaraku. Ya, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Saya katakan, oh iya. Ketika saya doakan anaknya, saya serahkan anaknya, saya serahkan mamanya, saudaraku. Terus saya dibawa lagi ke rumah temannya, sama juga sakit, saudaraku. Waduh, ya, jalan gak bisa, duduk gak bisa, ya sudah tidur terus, saudaraku ya. Buang air kecil, buang air besar ya di atas kasur itu. Jadi beberapa nubuat hamba Tuhan sudah dikatakan, ya nanti malam katanya, jaga-jaga nanti malam pasti katanya sudah nanti dijemput ya. Kok udah dijemput Pak malamnya? Kapan malamnya katanya gitu ya. Terus saya bilang, wis tidak usah, tidak apa-apa, ayo saya serahkan, saudaraku ya. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nanti tangan Tuhan nanti yang akan bekerja, Roh Allah akan bekerja, tangan Tuhan akan bekerja semuanya ini. Begitu. Tapi saya tahu sudah mau diambil Tuhan bilang, Roh Kudus ngomong, cepat, aku akan jemput mereka semuanya. Tapi saya tidak ngomong, Pak, ya Bapak habis doa, tadi Tuhan mau ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa, saudara. Karena saya tidak dapat izin dari Tuhan, jadi saya tidak berani ngomong, saudaraku. Sudah serahkan Tuhan nanti luar biasa. Oh iya, saya minyaki semua selesai, saudaraku. Dan belum seminggu, 3 hari kemungkinan, ya 3 hari kemudian, ya, yang tadi yang anaknya disuruh mamanya berhenti ngerokok, dipanggil Tuhan, mati. 3 hari mamanya mati. Hari itu juga yang saya doakan tadi, yang buang air kecil dibuang air besar, mati. Saya ngomong, loh Tuhan, kok 3-3? Sabelan 3-3 Tuhan. Waduh, saya tidak minta loh Tuhan ya, cuma saya nyerahkan aja loh sama tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan yang bekerja ya, terus tangan Tuhan yang menjemput semuanya. Dijemput Boeing 777. Malam ini ada yang mau dijemput? Tidak ada. Kalau ada nanti maju depan, saya doakan, saudara, biar nanti langsung dijemput Tuhan. Saya datang ke rumah sakit RKZ juga, saudara, ya teman baik, seperti keluarga juga, ya papanya ini yang sakit, saudaraku, dan sudah ngomong gak bisa apa-apa, mau mati aja gak bisa, saudaraku. Ya, akhirnya saya dimintai tolong
Pak Yoni, Bu tolong mampir ke air kaset, saudaraku. Ya, nanti saya tak mampir, tolong. Ini anak-anaknya sudah kumpul semua di air kaset. Begitu saya datang, iya, kumpul, saudaraku. Tapi anaknya yang satu pulang mandi, saudara. Saya lagi ngobrol-ngobrol, Roh Kudus ngomong, cepet, sekarang tak jemput lu. Istri saya langsung, ayo Pak, cepetan, ayo. Saya tunda-tunda lagi, saya ngomong lagi dengan anaknya, cucunya, saya ngomong, Roh Kudus tambah keras, lu cepetan. Lu ini sebentar tak jemput lu. Wah iya. Doang. Lu mana anaknya satunya mandi Pak, dipanggil tak Pak? Waduh, mandinya jauh, deket sini Pak. Saudara, akhirnya kita doa aja. Kalau nunggu itu, nah suaranya tambah kencang ini. Ketika saya berdoa, saya serahkan kepada Tuhan, saya angkat semua. Jelas saudara. Ya, sekarang aku jemput dia. Langsung doa saya berubah. Begitu lagi doa, Tuhan jemput dia. Begitu saya amin, sudah tidak ada. Pak, sudah tidak ada. Anaknya datang, iya, langsung saya bilang, ya, papamu masih ada kok di sini. Bicara aja di telinganya. Tapi dia sudah tidak ada. Saudara, saya tidak katakan saya hamba Tuhan pencabut nyawa, bukan loh. Saya tidak doakan mati loh, tidak loh. Dalam nama Yesus mati, tidak loh, saudara. Cuma saya serahkan semuanya Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah Tuhan menurut janjimu yang jadi, Tuhan. Ya, nah kalau Tuhan mau jemput, ya silakan saudaraku. Ya, dan saya tidak tahu jam waktunya kapan lahir seseorang, meninggalnya seseorang, itu rahasia Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu jam detiknya berapa, tidak ada yang tahu, saudaraku. Ya, dan saya sering mengalami semuanya ini. Pokoknya yang sakit-sakit sudah parah-parah itu sering, saudaraku. Ya, saya di tempat Karang 4 juga sama seperti itu. Saya doakan mamanya di dalam kamar, ya nyawanya tahu-tahu jalan dari kaki langsung jebrot, saudaraku. Bros, keluar busanya. Pak, tidak ada Pak. Dan langsung saya katakan jangan panik. Ya, mamamu sudah tidak ada, saudaraku. Ketika tadi saya berdoa dan Tuhan Roh Kudus ngomong, ya, sekarang aku ambil. Saudara, saya serahkan semuanya. Dan juga ada seorang ibu, ya, yang sudah koma, susah, tidak meninggal. Ya, kalau kita seperti ketempatan, ya juga nggak enak, saudaraku. Ya, ini kok sudah obat jalan sudah, ya jadi di rumah terus. Ketika saya disuruh datang, Pak Yoni, mau mampir ke rumah saya sebentar aja ngelihat mama mertua saya. Saya sambangi, sakno erek mama ibu rek. Ini cinta Tuhan, mama ini sakit. Akhirnya saya boleh naik kasurnya, boleh Pak Yoni, tidak apa-apa. Rambutnya saya ginikan, karena rambutnya nutup di telinga, saya ginikan. Saya mau doa di telinganya. Ketika saya doa di telinganya, Roh Kudus ngomong, nanti sebentar aku jemput dia. Saya juga tidak tanya sebentar itu kapan, 5 menit, 10 menit, dan ya langsung saya doakan pengudusan, saya doakan penyerahan, saya doakan semuanya. Amin, selesai. Saya pegang kaki mama ini, Ma, selamat jalan yo Ma. Saya dulu yang nyebut selamat jalan, saudara. Dan saya panggil, jangan ditinggal mamamu. Pokoknya kamu mau kemana-mana ditunda dulu ya, jangan ditinggal. Pokoknya jangan dulu. Kenapa Pak Yoni? Pokoknya jangan ditinggal sebentar, jangan ditinggal pokoknya. Kamu jaga di sini. Loh, kenapa Pak? Tadi doanya, nggak apa-apa, sebentar nanti kamu tunggu aja di sini. Saya nggak bisa lama-lama karena saya ada pelayanan. Saya baru sampai di tempat pelayanan, saudaraku. Pak Yoni, mama wis nggak ada, saudara. Waduh, ya betul, saudara. Ya,
Dan saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh tahu bahwa ayo masih ada kesempatan kita mau berbuat baik. Amin, saudaraku. Ya, sing biasa nih suka berbuat yang jahat, saudaraku, ayo kita mau ubah semuanya ini, ya. Firman Tuhan sudah katakan, apa yang kamu tabur lewat perkataan kamu akan menuai, apa yang kamu tabur lewat tingkah lakumu kamu akan menuai, apa yang kamu tabur lewat pikiranmu kamu akan menuai, apa yang kamu tabur semuanya, ya. Sudah datang waktunya kita akan menuai, saudaraku. Kalau kita menuai, saudaraku, kita mau bayar dengan apapun, kita tidak mampu semuanya. Ayo, Tuhan akan sungguh-sungguh membuat satu pemulihan kepada kita. Saudara, apabila ada seorang yang datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan angkat semuanya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang keempat tadi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dikatakan seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang akan membuat semuanya ini. Makanya kalau tangan Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang berani menurunkannya. Amin, saudaraku. Kalau tangannya sudah membuka, tidak ada seorang pun yang berani nutupnya, saudaraku. Dan malam hari ini saya percaya firman Tuhan seperti bukan janjian malam hari ini. Kita berjumpa Mazmur 126. Biar lewat ayat ini kita sungguh-sungguh akan mengoreksi diri kita. Apa yang selama ini aku tabur Tuhan, ya, kebiasaan-kebiasaan apa Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah yang kering tanpa kita sadari, hati kita, mungkin pikiran kita yang sudah kering, Tuhan basahi, hujani pikiranku, hatiku, semuanya. Supaya apa? Supaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau hujan turun, rasanya ada lawatan Tuhan, ya, ada sentuhan Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan, biarlah semuanya nih, kalau kita udah dihujani oleh Tuhan, kita nyanyi sebentar aja, hanya nama Yesus. Itu rasanya seperti, waduh, seperti enak gitu. Seperti kita berjumpa dengan Dia. Seperti kita rasanya ini dekat dengan Dia, saudaraku, ya. Kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, keadaan kita akan diubahkan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Luar biasa, saudaraku, ya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan ubahkan, ya luar biasa. Kita akan tanggalkan semua jubah kita yang lama. Kita akan pakai jubah yang baru. Kita akan kenakan pikiran-pikiran Kristus ada dalam pikiran kita. Hati kita yang semuanya ini digedor dan dicuci, dibasuh, ditahirkan oleh Allah. Dan malam hari ini Tuhan akan berfokus kepada hatimu. Dari hatimu inilah keluar dari mulutmu ini. Dan saya percaya kalau hatimu kamu menyimpan semuanya ini malam hari ini, dan biar Tuhan akan bongkar hatimu. Dari hatimu inilah keluar, ya, perkataan-perkataan itu bersarang dari hatimu ini. Dan saya percaya, ya, temanmu, semuanya sahabatmu tidak tahu hatimu, tetapi malam hari ini Tuhan akan menyelidiki sampai dalam hatimu. Selidikilah aku Tuhan, apakah jalanku serong malam hari ini. Kalau Dia menyelidiki hatimu, dan saya percaya Tuhan yang akan membongkar dan menjungkir balikan hatimu. Dan saya percaya malam hari ini, dan engkau buka hatimu, dan silakan air yang dari surga yang murni akan membasuh hatimu, mentahirkan hatimu. Darah Kristus Tuhan yang akan membersihkan semuanya ini, yang akan memberikan kekuatan dalam hatimu. Dan kami percaya kalau Allah sudah menyentuh hatimu, saudara akan akan aplos kepada yang Bapa di surga. Dan kami percaya oleh roh itu kita telah bersatu dengan roh kita. Dan saya percaya roh itu juga bersaksi, dan kita akan memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, jaminan yang Allah berikan itu luar biasa. Rohnya ada di dalam roh kita, sehingga roh kita sungguh-sungguh menjadi kuat, karena Allah yang membawa kita menjadi anak-anak Allah. Kita akan menerima ahli warisnya Tuhan. Amin, saudaraku. Dikatakan pulihkanlah kami. Kalau Tuhan yang memulihkan kami, saya percaya Tuhan akan mengubahkan kami. Amin, saudaraku. Ya, kalau Dia sudah ubahkan, luar biasa. Kita akan tinggalkan yang belakang, kita nggak lihat lagi. Jangan menoleh ke belakang. Kita akan melihat
2014 ini tahun yang diberkahi Tuhan, anugerah Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kata menabur dalam perkataan, menabur dengan tenagamu, menabur dengan pikiranmu, menabur banyak ya, banyak taburan-taburan dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Ya, saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju, bukan mundur jalannya, dengan menangis, ya. Kenapa orang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, ya? Pasti pulang apa? Dengan sorak-sorai sambil bukan sorak-sorai aja, sambil membawa apa? Sambil membawa berkas-berkasnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini orang yang terbeban. Ayat 4 dan 5 ini orang yang terbeban. Ya, ayat 5 dan 6 ini orang yang terbeban. Saudara, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju sambil menangis, ya, dan sambil menabur benihnya. Ini nabur. Orang ini sungguh-sungguh orang yang melakukan firman Tuhan. Dia jalan maju sambil dia nabur. Dia mau membuat, dia mau menabur pekerjaan Tuhan. Amin. Dia mau menabur di dalam ladang Tuhan sambil dia nangis. Nangis itu terbeban, bukan nangis karena paksaan, tapi dia berjalan maju terus sambil menangis, sambil dia nabur benih, dia nabur karena dia tahu dia sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Makanya dia menangis, dia menabur. Dan saya percaya apa yang kita tabur, dengan mungkin harta benda kita, mungkin dengan mobil kita, mungkin dengan rumah kita, mungkin dengan pangkat jabatan kita, mungkin dengan apa, kekuatan kita, ya, mungkin dengan apa, ya saudaraku, mungkin dengan relasi kita, ya, banyak yang Tuhan ungkapkan dalam kata menabur ini. Tapi Tuhan tunjukkan ayat 5 dan 6 ini, ya, dikatakan orang-orang yang menabur sambil mencucurkan air mata atau menangis, dan dia menuai, dia akan menuai. Mencucurkan air mata sambil menangis. Orang ini sangat-sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh tersentuh hatinya, dan dia mencucurkan air matanya sambil dia menabur benihnya. Dan saya percaya malam ini orang itu ada di tempat ini. Amin. Amin. Saudaraku, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit saya sampaikan. Dia tidak main-main. Ini bicara waktu, ini bicara waktu, ini bicara waktu. Benny Hinn pertama kali datang di Indonesia, saya nggak sombong, saya satu-satunya orang Surabaya yang jadi panitia di situ. Saya sempat kader juga loh, yang datang ini bos-bos semuanya. Orang-orang yang diurapi Tuhan, dipanggil Tuhan luar biasa, saudaraku. Waduh, saudara dikasih Tuhan, saya berkata, Pak Yoni ki sopo, saudaraku, tidak punya apa-apa, saudaraku, ya. Tapi saya termasuk didaftar jadi panitia di situ. Saudara, singkat ceritanya, saudaraku, ketika panitianya ditantang sebelum mereka membuka pintu untuk pentaburan ini, ya, untuk siapa yang mau mendukung, tapi panitia dulu untuk menabur benih, ya, benih iman ini ditabur. Saudara, angkat pujian, ya. Saya masih ingat itu Bung John Salendiho, saudaraku, ya, Bung John Salendiho, saudaraku, nyanyi, wah, dia nyanyi, Bung John nyanyi, saudaraku, ya, pakai kotak kerdus, saudaraku, ini mendadak, saudaraku, waduh, ya. Dan sebelumnya itu ketua panitianya ini sudah almarhum, orang ini sudah almarhum, sudah dipanggil Tuhan, mobilnya, dua mobilnya dipersembahkan. Dia panggil saya, mobilnya saya jual aja buat Benny Hinn ini. Mobilnya, dua-dua Pak? Iya. Waduh, dua-dua mobilnya dipersembahkan. Dia tidak ngomong. Wah, istrinya, waduh, istrinya, ya apa? Eko naik pelayanan naik apa, Eko? Eko, saudara. Eko pelayanan naik apa? Waduh, masa naik bis apa sih, pantes tak? Saudaraku, saya kan hamba Tuhan besar, saya hamba Tuhan yang diurapi, masa pantes naik bis, saudara? Waduh, naik taksi. Nanti mobilnya gimana? Dua-dua, ya mbok satu dipersembahkan kok dua-dua gini. No, istrinya no. Wah, istrinya dipanggil
pakai Tuhan, diurapi Tuhan mulutnya. Waduh, suami-suaminya gini betah enggak? Betah enggak? Sini ada yang cerewet enggak? Kalau malam ini cerewet jangan pulang dulu, saudaraku. Ya. Makanya suami-suami banyak laporan saya, Pak, istriku loh, mesti ikut Tuhan itu ya bisa tidur gereja, Pak. Masalah mulut, Pak. Makanya saya tidak betah di rumah ya gitu, Pak. Saudaraku, makanya jangan salahkan suamimu tidak pulang, saudaraku. Ya. Tapi wah istrinya no. Suaminya diam aja. Ketika persembahan ini jalan, lu sebelah saya ini saya tidak tahu kalau ini bos. Orangnya udah tua. Maaf, seperti Mama Sang Budi orangnya. Mungkin lebih tua orangnya. Ya. Waduh, kacamatanya itu aja 3. Pakai ranting 1, 2, 3. Jualan kacamata kayak apa ini? Cakeng kacamata tante ini. Tak lihat satu kejam baca Alkitab, satu ngitung apa uang, mungkin uangnya pakai kacamata. Satunya tak tahu lihat apa, saudaraku ya. Cek banyak kacamata tante ini. Saya tidak ngerti kalau ini bos konglomerat ini. Buka tasnya, banter tasnya. Tasnya mahal ini berarti. Nah, kalau buka tasnya berlebihan, murah, saudaraku ya. Ini pas saya buka mata, tak lihat posisi dikerjakan. Ya pas persembahan ini lagi sembahyang. Ya, tuh. Nah Alkitab saya, Alkitab yang punya ini, yang ngadakan Benny Hinn ini yang manggil Benny Hinn ini, Alkitabnya dititipkan saya. Yuk, tolong Alkitabnya aku bawa kamu. Saya bawa. Nah, saya tumpuk Alkitab saya di bawah, Alkitabnya yang ini di atas, saya bawa. Waduh, dia tarik amplop 1, dimasukkan Alkitabnya, bukan punya saya juga. Yang di atas. Wah, nggak salah alamat itu. Mungkin dia tahu itu alamatnya apa, Alkitabnya yang ini, hamba Tuhan ini, saudara. Ditaruh situ, saya ngelirik diam-diam, saya lihat, waduh. Terus saya lihat amplop 1-nya kok tidak dimasukkan di Alkitab saya, saudaraku. Waduh. Jadi termasuk Alkitab saya belum dihitung, saudaraku ya. Terus dia masukkan di kotak itu. Tak lihat, lu, saudaraku ya. PT Hartono Motor, lu. Ini bos Mercedes, saudaraku. Ya, Mercedes bosnya. Nah, saya pikir, wah mungkin amplopnya pakai amplop itu, saudaraku ya. Saya tidak ngerti ini. Saudara, amin, selesai, saudaraku. Saya langsung, Pak, sini. Ada yang kasih berkat ini, Alkitabnya. Iya tak? Ya ini. Belum siapa? Itu sebelah saya tadi yang pakai kacamatanya. Udah susut 3, udah tumpuk-tumpuk 3. Oh, itu rambutnya sempiran putih. Iya, saudaraku. Nah, begitu dibuka amplopnya, saudaraku. Dilihat. Woi. Cek kontan dolar loh. Nah, kalau itu tadi mobil 2 sudah ditaburkan, dapat mobil berapa orang ini? Bisa beli mobil 20 biji, saudara. Sungguh 2 ditambahin dulu berapa? 20. Istrinya, dia bilang, iya tak? Waduh, ente diberkati, saudaraku. Eres, saudaraku ya. Biasa, saudaraku ya. Waduh, kata suaminya, lu tobat aja nih, nih, lihat nih, tobat aja, makanya, saudaraku ya. Aduh, saudara, lu ini Benny Hinn-nya belum datang loh. Belum datang. Ketika saya tahu hal ini, saya katakan, Tuhan, firman-Mu itu memang luar biasa. Apa yang kita tabur, Tuhan akan buat penuaian waktu kita di bumi ini. Amin. Nanti di surga gak ada lagi, tinggal kita menikmati bersama dengan Dia. Ayo ajakan Tuhan malam hari ini. Tuhan mencari orang yang berjalan maju sambil menangis. Amin. Amin. Tuhan mencari orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tuhan mencari orang itu. Dan saya percaya malam hari ini orang itu ada di tempat ini. Amin. Amin, saudara. Sudah ada yang amin. Cek angin nih, saudaraku. Kok nangis tok lo, ndak mau dah, saudaraku. Amin. Iya,
baru. Saya kira saudara tidur ini tadi. Makanya tadi Pak Sur bilang, Pak di bawah ada kopi jahe Pak. Itu, ya. Dan saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang berjalan maju sambil menangis terbeban dengan pekerjaan Tuhan, melakukan menabur dalam ladang Tuhan. Dan saya percaya dalam waktu yang sesingkat ini, waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu Tuhan dan nanti yang akan bekerja melipat kali gandakan. Ayub dibuat 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Dan saya percaya, iya, katanya tadi yang hamba Tuhan tadi yang katakan, ya memang Tuhan kasih saya 2 mobilmu, taruh di sini, berikan, ya, haleluya. Dan memang waktu itu jadi tantangan dia, tapi dia minta tanda-tanda Tuhan. Kalau betul aku berikan 2 mobil ini, saudaraku, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam hari ini apa yang sudah kita tabur di ladang dia, di dalam pekerjaan dia, haleluya, di dalam gerejanya dia, apa yang kita sudah berikan, saudaraku. Dan saya percaya malam hari ini, biarlah kita akan membawa semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita buka di dalam kitab Yesaya sebentar. Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Coba kita buka Yesaya pasal yang pertama. Iya, Yesaya pasal yang pertama. Saudara, saya ada kesaksian lagi. Waktunya saya minta sebentar, ya. Pas saya diundang di salah satu gereja itu ada persekutuan doa. Ini suami istri. Bicara waktu, ya, bicara waktu ini. Kalau persembahan ini dikasihkan, pulangnya tidak bisa beli susu. Susu anaknya habis. Antara memberi dan tidak. Loh, kalau tidak memberi ya tidak apa-apa, tidak dipaksa, nggak ada paksa, ya, nggak ada paksaan. Istrinya bilang, tidak usah semua, kasih no separuh aja, nanti separuh bisa beli susu. Terus kantong kolektornya sudah mendekat, saudara. Ini antara hitung kancing ini, ya atau tidak, ya atau tidak, saudara. Mendekat, dikasihkan semua, saudara. Belum. Karena ada tantangan, memang ada tantangan khusus di gereja itu. Istrinya bilang, wis nanti malam susu ini anakmu tanggungan sendiri. Saudara tahu, luar biasa. Dia pulang, belum, mujizat belum terjadi. Besok pagi ada temennya datang, din, hei, halo, ayo Pasar Ratu. Waduh, ngapain? Ini aku ada berkat untuk kamu. Ayo, tak ajak jalan-jalan Pasar Ratu. Loh, dibuka berkatnya. Weh, luar biasa. Nah, nak beli susu bisa 10 dus. Istrinya ditanya, gila, beli susu kabeh, PNKB wis. Sak susu PNKB wis katanya. Ini sak kembalian nih. Istrinya, loh iya aku udah tahu, sorry yo yang sorry yo. Aku tadi malam itu kan kasihan anak kita, dan tidak minum susu ya opo. Itu ya maaf no aku, saudaraku. Luar biasa. Malam itu kita memberi untuk Tuhan, besok paginya Tuhan tidak tahan. Tidak ada satupun janji-janji Tuhan yang ditunda-tunda. Amin. Ya, gak ada satupun yang ditunda. Tuhan gak bisa nahan dia, gak bisa nahan, karena ada orang yang memberi, ada orang yang sudah memberikan semuanya ini. Dan kami percaya Allah gak tahan, Allah melepaskan, ya. Allah melipat kali gandakan semuanya itu, dilepaskan oleh Tuhan, dan sungguh luar biasa. Dan saya percaya banyak kalau saya ceritakan ini, sungguh luar biasa. Apa yang kita tabur semuanya ini, Tuhan akan mempercepat waktunya, dipercepat waktunya, terus kita akan menuai, terus menuai, saudaraku, ya. Dan saya percaya, saya kalau mau cerita, hidup saya dulu ngenger dengan ibu mertua saya, rumah saya pas-pasan, kalau hujan bocor, atas bocor, bawah bocor, kerembes, saudaraku. Ya, anak saya tidur di bawah, saya bangunin tidur di atas.
atas semuanya. Nah, kami kamarnya 1, saudaraku. Anak saya 2, dengan istri saya 4. Ya nggak cukup pas-pasan, saudaraku. Saya melihara orang lagi. Hidup saya pas-pasan. Saya melihara orang 9 orang. 9 itu termasuk Probo. Ada yang tahu Probo? Ada ya? Tahu ya? Probo itu termasuk, saudaraku. Ya, itu rambutan saya, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 9 itu makan di rumah saya sehari 3 kali. Ada yang saya bayari uang sekolahnya, SPP-nya. Om, gak bisa pelak ujian, om, pulang. Berapa? 20.000. 20.000 zaman itu gede, saudaraku. Saya tanya istri saya, ada uang berapa kamu? 20. Ya wis, kasih no. Kita tidak mikir nanti malamnya makan apa. Ada orang pengusaha datang, loh, tiap hari ini gini. Terus bosmu siapa? Saya tanya, bos saya di atas. Bos saya di atas itu, saudara. Bingung dia. Oh, bu kamu ini. Loh, kamu hidupnya susah gini loh. Aku melihara enggak tahu, 9 masuk tak usir pulang semuanya. Enggak mau, 9 ini mau tidur di rumah saya. Ada yang penjahat, pencuri, jambret, nodong, semua lengkap. Rambutnya ada yang nutup gini, ada yang rambutnya kayak kawat berdiri terus, saudaraku, ya kayak paku tuh berdiri terus, saudaraku, pakai rantai 1, rantai 2, rantai 3. Saya pikir miara anjing atau gimana ini ya, anjingnya enggak ya, buat aksi-aksian, aksi tengkorak. Sini disobek-sobek celananya, saudaraku. Waduh, yang bawa parang, bawa gini. Waduh, saudaraku. Pokoknya sudah orang yang sudah dibuang sama orang tuanya, saudara. Nah, kok ya ke rumah saya itu ya kerasan, ya saya tampung, saya ajak persekutuan doa, saudaraku, ya. Dan saya itu kemampuan saya, dan saya berikan semuanya ini. Jadi istri saya tidak ada uang habis, ya apa yang ada dijual. Ya cincin dijual, kalung dijual, buat makan anak-anak ini. Kita pas dapat berkat, Pak Yoni tak berkati kamu. Orang tidak ngerti saya piara 9 orang. Ya dia tidak ngerti saya dapat berkat. Wih, tak seneng no 9 anak ini. Tak sewakan mobil, tak ajak ke Tretes, saudaraku. Loh, kalau saya untuk kebutuhan saya ya kan saya simpen ini berkatnya. Tidak, saya sewakan mobil, tak ajak makan persekutuan di padang rumput, saudaraku. Luar biasa. Saya percaya, saudaraku, apa yang saya tabur semuanya itu 3 anak saya menuai semuanya. Amin. 3 anak saya dulu menuai semuanya. Luar biasa. Anak saya yang nomor 1 mau kuliah, saudaraku, waduh, ya apa ini? Ada orang yang telepon, Pak Yoni, anakmu kuliah di mana? Belum, nunggu berkat Tuhan. Kamu kesini yo, ambil lo berkati. Duh, coba saudaraku, uangnya itu dimasukkan kotak sepatu, saudaraku. Ya, ditaruh situ, Pak ini bawaan, saudaraku. Langsung dikasih. Luar biasa. Sampai sekarang anak saya 3 itu menuai. Terus tidak berhenti menuainya sampai sekarang ini. Makanya malam ini kesempatan. Kalau firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kita. Ayo, Yesaya 1 tadi ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan, saudaraku. Ya, saudara dikasihi Tuhan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak apa? Sungguh-sungguh, baunya kejijikan bagiku, saudaraku. Ya, dan saya percaya, dan firman Tuhan malam hari ini, jangan, kalau jangan, kita harus tahu apa yang kita bawa, persembahan-persembahan model apa yang kita bawa. Ada orang yang persembahan, memberikan persembahan cari muka, ada. Ya, ada itu di gereja. Waduh, jor-joran perpuluhan ini ada. Wah, biar namanya tercatat di atas. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri ini jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan orang tepuk tangan, jangan orang acung jempol, jangan orang kagum, jangan. Harus kita sembunyi-sembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau. Jangan kamu membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh.
dan yang jijik di hadapan Tuhan. Kalau persembahanmu ini mencuri kemuliaan Tuhan, no, gagal. Banyak orang yang cerita, Pak, tanahku tak kek, no Pak, ini Pak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi, waduh, mana Pak, mana? Nah, ya, kamu memberinya dengan apa? Ya, kalau kamu memberinya supaya kamu ditinggikan, dipermuliakan, no way. Keadaan pemulihan Tuhan tidak akan terjadi. Pemulihan Tuhan tidak akan terjadi. Dan dia protes, dia marah. Wah, Tuhannya yang dimarahin. Dia bilang, ngapain lu marah sama gua? Iya, gak ada hubungan. Kalau kita memberi untuk kebanggaan kita, untuk pamer kekayaan kita, untuk pamer jabatan kita, untuk pamer kesombongan kita, gagal. Pemberianmu itu gagal, saudaraku. Ya, pemberianmu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh datang membawa persembahanmu ini kepada Tuhan, saudara datang dan memberikan ini. Ada yang memberikan nonim, ada yang memberikan tanpa nama, semuanya ini. Kalau kamu datang sungguh-sungguh semuanya ini. Makanya kalau saya memberikan persembahan, biar orang itu mau dipakai ini, mau dipakai ini, terserah, itu urusan dia sama Tuhan, saudaraku. Kita tidak usah ngurusi kamu nanti mau apa, no way, saudaraku. Jadi apa yang sudah berikan kepada Tuhan, dan saya percaya nanti Tuhan yang akan mengerjakan semuanya itu. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya, biar malam hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, dan kami percaya biarlah kami mau mempersembahkan hati kami malam ini Tuhan. Dan biarlah kami mau memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan semuanya kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami sudah di ujung akhir zaman Tuhan. Keadaan zaman ini sudah berubah dan banyak berubah. Kami baru melihat bencana gunung gelut terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah semuanya firman-Mu berkata, langit, bumi, laut, darat dapat Engkau goncangkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, yaitu tubuh kami Tuhan, bait Allah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah kami terus boleh masuk di dalam hadirat-Mu, sehingga hidup kami tidak menjadi kering, dan kami terus rindu Tuhan hujan-Mu, hujan awal dan hujan akhir-Mu yang Kau janjikan itu boleh membasahi kami, boleh mengalir ke dalam hati kami, ke dalam rumah tangga kami, ke dalam hidup kami semuanya Tuhan. Dan kami rindu malam hari ini, biarlah keadaan kami apapun yang kami hadapi, kami rindu pemulihan-Mu itu terjadi. Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya maka kami akan bersukacita Tuhan. Kami percaya, kami beriman malam hari ini Tuhan sudah melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Dan kami tahu Tuhan, kalau Tuhan sudah melakukan, kami pulang pasti kami akan mendengar ada satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada satu yang Tuhan kerjakan, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini kalau kami terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Kami rindu Allah yang dahsyat, Allah yang besar itu yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya. Tuhan juga berkati Pak Arianto yang sudah membuka pintu bagi kami. Tuhan juga berkati soundman, Tuhan berkati juga Simon yang main keyboard, dan juga Cipik Tuhan yang memimpin pujian. Kami percaya yang singer semuanya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan yang akan membawa kami pulang. Perlindungan-Mu menjagai kami, dan kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Dan kami percaya segala kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami rindu Tuhan malam ini kami turun tangga. Kami merasakan bahwa Tuhan sudah melakukan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan segala hormat, puji, syukur untuk kemuliaan Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Ya.